Di video kali ini kita akan coba bahas seputar bagaimana membangun RESTful API dengan menggunakan Echo Framework. Sama saya Dudi Ali, mari kita mulai. Dalam pengembangan software, ya ketika teman-teman akan membangun suatu software, maka tentu teman-teman nggak bakal asing dengan yang namanya integrasi data. Ya, gimana caranya kemudian aplikasi kita bisa berbagi pakai dengan aplikasi yang lainnya. Yang dimaksud dengan berbagi pakai adalah datanya ya. Jadi data dari aplikasi satu bisa berbagi pakai dengan data di aplikasi yang lainnya. Sebagai contoh kalau kita ambil misalnya di toko online gitu ya, yang mana toko online punya eh, satu buah fitur ya untuk menghitung ongkir misalnya gitu ya. Maka sebenarnya di belakang itu sebuah toko online itu dia akan berbagi pakai dengan jasa penyedia data ongkos kirim gitu ya. Jadi memang setiap toko online tidak selalu memiliki satu buah fitur untuk mengelolanya masing-masing gitu ya. Tapi dia menggunakan service untuk kemudian bisa menggunakan service tersebut. Kenapa harus menggunakan service yang lain? Karena ada beberapa hal ya seperti misalnya bagaimana kemudian caranya untuk mengupdate harga misal. Kalau kita pengen update harga ya dengan menggunakan mengelola sendiri, tentunya kita akan sangat sulit ya untuk ngobrol dengan ekspedisi yang lainnya. Maka dari itu, ada satu buah services ya atau layanan yang memang menyediakan hal tersebut. Atau misalnya dengan contoh lain, ketika ada satu buah aplikasi ya yang teman-teman bikin akan mengirimkan SMS ke masing-masing usernya misalnya seperti itu. Yang mana kalau kita bikin sendiri SMS gateway-nya mungkin akan sangat merepotkan gitu ya, terlebih lagi di bagian maintenance-nya, maka teman-teman memutuskan misalnya ya, untuk menggunakan service atau layanan SMS yang ada. Itu pun juga sama ya, itu adalah implementasi dari berbagi data. Nah, bagaimana hal tersebut bisa dilakukan? Ya, sebenarnya kita akan ngobrolin ini ya, mulai dari RESTful API dulu. Sebenarnya di luar sana ya, metode untuk berbagi data itu bukan cuma REST ya, ada simple object access protocol misal gitu ya, atau ada yang basisnya remote procedure call itu juga sama gitu ya. Itu adalah satu buah metode atau software arsitektur ya yang mengatur masalah berbagi data. Nah, khusus untuk RESTful API ya, kita kan bicara tentang RESTful API, maka metode ini menggunakan HTTP ya untuk kemudian dia bisa get, put, post maupun untuk mendelete data. Sehingga teman-teman itu bisa langsung mengambil data dari aplikasi sumber ya atau mengupdate data dari aplikasi sumber ataupun menginput bahkan mendelete data. Kalau kita bicara API sendiri ya, maka API itu adalah Application Programming Interface ya, yang mana API tersebut memang sengaja dibuat ya untuk kemudian menjalankan satu buah task. API ini akan membuat software-software yang teman-teman itu bikin gitu ya, atau software yang teman-teman sedang bangun itu bisa berkomunikasi ya, ngobrol dengan software-software yang lainnya. Contoh lain misal ya, di dalam toko online ketika teman-teman mau bayar, maka kemudian ada satu buah metode payment ya, yang mana bisa terintegrasi ya dengan virtual account di bank-bank yang teman-teman gunakan itu juga sama. Metodenya adalah menggunakan API. API memang secara spesifik dibangun ya untuk kemudian mengerjakan satu buah task yang spesifik biasanya. Sehingga API tersebut ya ketika ada yang merequest dapat secara real time merespon setiap request yang memang dikirimkan oleh client applications. Dalam sesi kali ini kita akan menggunakan beberapa macam teknologi ya. Yang pertama kita akan pakai Go language ya, atau Golang. Ini adalah bahasa yang memang digunakan di dalam framework Echo. Ya, Echo framework ini memang adalah framework web server yang mana berbasis Golang gitu sehingga teman-teman bisa menggunakan Echo sebagai web server nanti ketika productions. Kemudian kita juga menggunakan MySQL database ya, sebagai media untuk menyimpan datanya. Tools yang akan kita gunakan ya, yang pertama terminal jelas ya. Kita akan menggunakan terminal untuk kemudian bisa membuat folder misal gitu ya atau merunning satu code di dalam satu buah terminal. Kemudian kita juga butuh web browser ya untuk kemudian ngetes return value ya atau response dari API kita nanti. Kita juga butuh code editor ya
Di video kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code ya. Nanti kita juga akan menjelaskan ekstensi apa yang biasa kita gunakan ya untuk kemudian bisa ngoding Golang. Dan yang terakhir adalah kita akan menggunakan Postman. Ini adalah satu tools untuk ngetes ya apakah API kita berjalan dengan baik atau tidak, apakah API kita telah merespon apa yang memang kita inginkan atau belum. Oke, selesai. Kita akan ketemu di video selanjutnya.